Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam renungkan firman Tuhan dalam tema kisah lanjutan dari Yerobiam anak Nebat. Bagian kedua diambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-25 sampai 33 sampai pasal 13 ayat 1 sampai 6. Menarik untuk membahas Yerobiam anak Nebat ini karena dalam kisah-kisah selanjutnya namanya selalu disebut-sebut yang menyebabkan Israel masuk dalam penyembahan berhala dan mendatangkan dosa yang sangat besar bagi Israel dalam kerajaan Israel. Yerobiam adalah raja pertama dalam kerajaan Israel setelah kerajaan terpecah dua, yaitu kerajaan Yehuda dan Israel, dan Yerobiam ini menjadi raja di 10 suku disebut dengan kerajaan Israel. Ia kemudian memperkuat Sikem di perbukitan Efraim dan tinggal di sana. Dari sini ia melanjutkan untuk membangun kota Peniel. Ia berpikir, jika umat Tuhan terus pergi ke Yerusalem, maka mereka akan mau diperintah oleh keluarga Daud. Dan mereka akan mengikuti Rehabiam, raja Yehuda, lalu mereka akan membunuh aku. Itu pikirnya. Nah, setelah meminta pertimbangan dari para penasehatnya, ia membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Lalu berkata kepada umat, janganlah pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Inilah dewa-dewa yang membawa kamu keluar dari Mesir. Ia menempatkan 1 patung anak lembu jantan di Betel dan satunya lagi di kota Dan. Orang Israel pergi ke Betel dan ke Dan untuk menyembah patung itu. Itulah dosa yang sangat besar yang dibuat oleh Yerobeam. Ia juga membangun kuil-kuil di tempat yang tinggi dan mengangkat imam-imam dari berbagai suku Israel. Ia tidak memilihnya hanya dari suku Lewi, tapi dari suku-suku yang lain juga. Ia juga menetapkan tanggal 15 bulan 8 untuk memberikan persembahan di atas mezbah kepada patung anak lembu jantan yang dibuatnya, dan mengangkat imam-imam yang bertugas di Betel untuk kuil-kuil yang dibuatnya di tempat-tempat yang tinggi. Kemudian ia naik tangga mezbah yang dibuatnya untuk membakar korban. Nah, sedang ia berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, perintah Tuhan datang melalui abdi Allah dari Yehuda untuk langsung menjumpai dia dan berkata, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwa seorang anak akan lahir dari keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Dan inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Ketika Yerobiam mendengar perkataan itu, ia mengulurkan tangannya dan memerintahkan untuk menangkap abdi Allah itu. Namun tangannya menjadi kejang, tidak bisa ditarik kembali. Dan mezbah itu pun pecah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan oleh Tuhan melalui abdi Allah itu. Lalu Yerobiam meminta belas kasihan agar abdi Allah itu berdoa supaya tangannya bisa pulih kembali. Dan abdi Allah itu pun memohon belas kasihan Tuhan, dan tangan raja itu pun pulih kembali seperti semula. Nah, pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari kisah nyata ini? Yang pertama, jika Tuhan telah memberikan perintah dalam firman-Nya, janganlah coba-coba melanggar. Seperti yang dialami oleh Yerobiam. Karena akibatnya kita yang tanggung dan akan terjadi seperti yang ia firmankan. Sebab ia selalu menjaga untuk menggenapi firman-Nya. Yang kedua, ketika dengan rendah hati kita memohon belas kasihan Tuhan dan menyadari kesalahan kita,
Allah selalu mendengar dan mengabulkan menurut kedaulatannya. Amin.